Bismillahirrahmanirrahim. Mulai pelajaran. Alangkah baca ini, kamu doakan jangan kelas disiapkan. Sudah siap berdoa dalam hati mulai berdoa selesai. Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unyin awak di sini. Unyin. Bu absen Pak Ibu. Nanalia Hadir Bu. Isna Dewi. Hadir. Dewisma. Hadir. Kaila. Bu. Nah, pokoknya dulu. Jadi, di sini harga belajar api Pidato. Nah, jadi buat saya pernah ngebaca teks pidato, Bung. Pernah gitu. Pernah, Bu. Pernah. Cimba. Pas SD. Ya. Oh, Mbak. Ya. Senang. Senang, Mbak. Oh, ya, Bu. Dia bukan pidato. Nah, pidato ialah suatu ucapan jangan susunan saya bawahi disampaikan jamaah ulun saya bakri. Contoh pidato yaitu seperti pidato kenegaraan, penulis pidato menyambut hari besar, penulis pidato pembangkit semangat, pidato sambutan acara atau event, lain sebagainya. Nah, pidato saya dapat memenuhi suatu kesan positif bagi ulun-ulun saya menjadi pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau bicara saya di depan publik atau umum dapat membuat mencapai jenjang karir saya lebih bawah. Nah, selanjutnya tujuan pidato. Pidato umumnya untuk tujuan. Saya pertama mempengaruhi ulun bahri, dua untuk kemauan ham dengan sukarela. Saya kedua menulis suatu pemahaman atau informasi jamaah ulun bahri. Saya kedua ngebuat ulun bahri senang jamaah pidato saya ngehibur sehingga ulun Cina demonstrasi puas dan mau ucapan saya akan sampaikan. Selanjutnya buat jenis-jenis teks pidato. Nah, teks pidato ada beberapa jenis, yaitu buat teks pidato informatif, argumentatif, rekreatif, persuasif. Nah, apa sih maksud Anda masing-masing istilah tersebut? Coba tolong Husna baca kok. Saya informatif. Teks pidato jenis informatif, maksudnya teks pidato sendiri gue ini pemahaman atau informasi jamaah ulun bahri. Saya kedua Dewisna. Saya kedua teks pidato argumentatif. Nah, teks pidato sendiri harus dari ulun saya lebih. Selanjutnya buat teks pidato rekreatif, Nana. Baca Pak. Kreatif saya dimaksud tidak itulah ngebuai ulun bahri senang jaga teks pidato saya disampaikan oleh bersifat menghibur. Saya terakhir Kaila. Jadi saya Teks pidato persuasif. teks pidato sini menunjukkan jamaah ulun bahri gue bersedia untuk kemauan saya diinginkan boleh operator atau ulun saya berpidato.
informatif maksudnya sina teks pidato sendiri mengenai pemahaman atau informasi yang melengkapi. Kedua, argumentatif sini maknanya mengenai informasi bidang ini harus meyakinkan ulun saya mengenai. Kedua, ialah rekreatif saya dimaksud ialah membuat ulun balik senang jamak teks pidato saya disampaikan ulah bersifat menghibur. Jadi rekreatif sina bersifat menghibur. Selanjutnya persuasif teks pidato sini ini pengaruh jamak ulun balik buat bersedia untuk kemauan saya diinginkan oleh orator atau ulun saya berpidato. Misalnya contoh teks pidato persuasif sina ibu ambil contoh pidato narkoba. Nah, ulun saya berpidato sina ngejelas kok dan sampai ham ulun balik menghindari narkoba. Selanjutnya, buat metode pidato. Teknik atau metode dalam membawakan suatu pidato di depan umum. Saya pertama, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafal koni kata per kata. Saya kedua, metode serta-merta, diulah pidato tanpa persiapan, hanya mengandalkan pengalaman wawasan. Biasanya, bila keadaan darurat tak terduga, saya menggunakan teknik serta-merta. Saya terakhir metode naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah. Saya harus dibuat semakuni umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Nah, waktu persiapan pidato semakuni pidato di depan umum. Hal alangkah ini gue waktu persiapan. Saya pertama wawasan mendengar pidato secara umum. Saya kedua mengetahui lama waktu atau durasi pidato saya agar dicawako. Saya ketiga nyusun kata-kata saya mudah dipahami, dimengerti. Saya keempat mengetahui jenis pidato tema acara. Saya kelima nyiapkan bahan-bahan perlengkapan pidato. Lain sebagainya. Nah, selanjutnya kerangka susunan pidato atau struktur. Nah, saya pertama pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri anjak 4 bagian. Saya pertama salam pembuka biasanya Cina untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedua ucapan penghormatan. Biasanya menyebut kok ulun saya ngedok jabatan tertinggi sampai ke ulun saya ngedok jabatan di bawah ini. Misalnya saya sedang nanti kepala sekolah SMP Nah, selanjutnya ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur, orator atau ulun saya berpidato ulah diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato berkumpul dengan para tamu. Selanjutnya pengantar ke topik utama. Nah, saya kepuas, saya pembukaan buat isi atau materi pidato secara sistematis. Buat di dalam buat maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah, lainnya. Saya terakhir penutup sina ialah kesimpulan, buat punya harapan, pesan atau salam penutup. Nah, bijak, coba perhatikan buat contoh pidato. Nah, ibu akan yang tokoh, nanti bukti buat tugas.
Nah, ibu contoh apa yuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sikam hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Saya Sikam hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan karyawan serta kanca-kanca seumur saya Sikam saya. Lapang hamdulillah puji syukur jamaah Allah Subhanahu wa taala. Saya kanu melimpah rahmat ke karuniani berkat rahmat ke karuniani jualah kami kumpul dan co hadir di pok ini gue negeri sekolah isi pidato si dulu bahaya narkoba. Si sekebok lagi ada disampaikan. Salawat ke sana lapang hamdulillah ke gue Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sikap nanti kok siapa yang dia mengelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan kepo seumur sikap isi pidato sini jangan juga nih bahaya narkoba ulang di Indonesia kan tak bahaya narkoba sini tak tiga di level darurat. Ya teman-teman darurat, korban akibat penyalahgunaan narkoba sini hampir tiap hari hidup. Jaksana SMP 3 perguruan tinggi. Maklum lagi warga masyarakat sikap lama menjadi korban akibat penyalahgunaan narkoba sini. Pemerintah kaknya nampak peran terhadap narkoba terutama aja masih ngedar bandar-bandar narkoba hadulah saya ditangkap. Bahkan saya hukuman si pantas ulah tak jadi perusak generasi bangsa. Kanca-kanca perusahaan ini di dalam kesempatan sini sikap menghimbau dan coba-coba pakai narkoba sina. Di dalam narkoba sina dikandung zat-zat si bahaya nyadang ke otak, jantung, syaraf, ke bagian-bagian tubuh lainnya. Sekali lubang tagihan terus ketagihan, itu tambah nyadang ke otak tubuh hangsi dan cok mengakibat mati. Ulah sina dan tidak hamsun ini harga nyoba pakai narkoba sina. Ketimbang ham pakai narkoba, kaca ham misi waktu ham saya lebih bermanfaat. Kegiatan-kegiatan saya positif, nggak olahraga lagi. Kegiatan keagamaan lainnya. Sekian saya Sikam sampaikan di dalam pidato sini. Apabila Sikam salah, Sikam minta maaf dan jamaah Allah Sikam ampun. Sikam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jasa ibu hado contoh putih, white, kelompok. Saya kelompok berisi wajah dijalan putih untuk tema. Saya hado ibu baca konteks pidato sana. Buat tema ini api, metode api saya digunakan kok ibu buahnya kok jenah api jenis pidato tersebut tentu kok kerangka nih. Nah ibu kini waktu contohnya agak milih atau dipilih Pak Ibu? Pilih Pak Ibu. Kaila zaman Usna, Yusna zaman Nana. Ayo Usna, pindah Ibu. Dah. Nanti aku cari. Nana mama gak bisa bu. Iya. Nah, Boleh. Nana nanti om. nah nanti Putih baca juga, buat saya baca, buat saya jelas kok. Api, emang metode jenis kita kerangka nih. Bu, nanya. Kenapa? Si kelompok jawab ujian nanti ada. Si kelompok dua-dua. Apa ini? Pertanyaan. Dijawab ujian. Dijawab nih. Mak bagi uang. Bisa bagi dua. Sama saya Yang dua, satu, dua. dia bagi tiga empat. Sulit. Oke. 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 Oh, ini gampang. Anak-anak tidak jelas kok.
Sina. Dibaca. Iya. Buat saya baca pidato ini, buat saya menjawab. Jadi baca apa ya? Dibaca kopi aja sih. Namanya. Baca saja. Ini minggu baca. Saya baca pidato, saya pidato sendiri apa ini, Pak. Lain kan kalau konje baca, kan ini baca dari itu. Terus dijawabnya ini baca itu. Iya. Bisa nih Nana baca pidato ini, Dewi Wisma saya membaca jawaban ini. Bu, Ya Bu, Bu. Bu, kenapa? Aduh, Aduh. Dewi Wisma Nana. Aduh, kelompok Husnafik kayak maju. Sampai saya akan baca pidatonya. Jadi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika menghormati Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Saya Sika menghormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan serta kanca-kanca seunyini saya Sika sayangi. Lapah panjat ko puji syukur jemaah Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir limpah rahmat ke hidayah ini sehingga dapat berkumpul ke hadir di dalam ruangan sini. Kedengis ko isi pidato saya judulnya bahaya narkoba. Sesahabat lagi akan disampaikan. Salawat fi salam. Saya salawat fi salam Bapak mantun ko wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang kerja semuanya. Sika milih isi pidato sendiri. Saya berjudul bahaya narkoba. Oleh di Indonesia Ganta, bahaya narkoba Sina kak igoh di lalu darurat. Ya teman-teman darurat, korban akibat penyalahgunaan narkoba Sina hampir tiap hari ngedot. Jaksana SMP, tigoh perguruan tinggi, maupun lagi warga masyarakat saya kak lamun menjadi korban akibat penyalahgunaan narkoba Sina. Pemerintah kak hadir nyanangko perang terhadap narkoba, terutama dia masih mengedarko atau bandar-bandar narkoba Sina. Kadu lamun saya ditangkap, bahkan buat mana saya kadu dihukum mati. Hukuman sebatas boleh kak jadi perusak benar sebangsa. Kanca-kanca ini dalam kesempatan ini, Sika menghimbau dan coba-coba buai memakai narkoba. Di dalam narkoba Sina, buat zat-zat bahaya sedapatnya dan ke otot, pepehan, bahkan perilaku sehingga nyari jantung ataupun syaraf bagian-bagian tubuh lainnya dapat cadang. Sekali lubang dapat ketagihan. Kintu tambahnya dan organ tubuh, Sina dapat mengakibatkan mati. Ulisina dan kamsung ini harga bantu pakai narkoba Sina. Ketimbang kamu harga pakai narkoba, tentu baca ham misi luang waktu kamu di kegiatan saya bermanfaat positif lainnya. Sekian saya posisikan sampai kau dan tidak tahu sendiri apabila buat kesalahan kata sikam di rumah. Jemaah Allah sikam di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
jadi tema dalam pidato saya akan baca musnah adalah bahaya narkoba. Terus metode saya gunakan buat untuk konteks pidato si kali baca adalah metode naskah. Nah, tepuk tangan pada kelompok musnah PKIA. Kali ini kelompok anak di Wisma ada di sini. Kapan istirahat, Bu? Dia betul betul kantin. Kaitannya di sana ya. Oke. Beri kayu. Oh dia ini loh. Udah dua. Terus kita. Ini sini juga loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang menghormati Kepala SMK Negeri. Saya sedang menghormati Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Saya sedang menghormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan serta kanca-kanca seunini si ikam saya ini. Dapat menakat kok puji syukur jamaah Allah Subhanahu wa taala selagi melimpah rahmat karunia ini berkat rahmat karunia ini kami untuk dan hadir di kok Nuji Wan Indonesia isi pidato saya judulnya bahaya narkoba. Si sahabat lagi akan disampaikan. Selawat dan salam apakah menantun kok Wan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah itu ini si kami di isi pidato saya judulnya bahaya narkoba oleh di Indonesia sana bahaya narkoba kadu sampai di level darurat. Ya teman-teman, kadu darurat korban akibat penyalahgunaan narkoba sana hampir tiap hari hidup. Sejak sana SMP, 3 perguruan tinggi, mampu lagi warga masyarakat sikap lama menjadi korban akibat penyalahgunaan narkoba Cina. Pemerintah keadaan nampak perang terhadap narkoba, terutama masih pengedarnya atau bandar-bandar narkoba. Pada lamun saya ditangkap, bahkan buat saya dihukum mati. Hukuman sebatas oleh Kak dari berusaha generasi bangsa. Kancah-kancah musuh ini dalam kesempatan ini ikam mengimbau dan coba-coba seperti memakai narkoba Cina. Bila narkoba Cina terganggu dan bahaya, saya punya otak, jantung, saraf, di bagian-bagian tubuh lainnya. Sekali dicoba, ketagihan terus kita tambah dalam organ tubuh kami tidak coba akibat mati. Ulah Cina dan tidak langsung ini yang lumba-lumba makan narkoba Cina. Ketimbang sama makan narkoba, ada kami isi waktu kami saling bermanfaat. Kegiatan-kegiatan positif, olahraga, atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Sekian saya dapat jika sampaikan bila pidato sedikit. Apabila salah kata kami maaf, jamaah Allah sedang keluar pun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan hal yang kedua jenis pidato tersebut. Jadi pidato berjenis teks pidato persuasif. Terus nomor 4 kedua kerangka susunan teks pidato. Buat pertama pembukaan. Yang pertama adalah pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya kedua waktu ucapan penghormatan. Saya kita menghormati. Saya kedua waktu ucapan syukur. Nah, apakah menangkap puji syukur jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya keempat buat pengantar ke topik utama. Jadi kami isi pidato. Terus saya juga isi. Nah, jadi sini
dalam kesempatan sini, termasuk isi teks pidato. Saya terakhir penutup, nah kemudian yang mana? Sekian saya ajak sekarang sampai ke, termasuk bagian penutup. Nah, Bu? Nah, tepuk tangan pada dua kelompok. Mana aktivitas Nah, jadi Putih, kamu harus paham dulu tes pidato senang. Ada dulu. Nah, Ibu kasih tugas pada minggu depan. Putih ngebuat pidato. Saya maka bentuk kelompok. Nanti Putih baca kok di depan. Oke? Aduh. Aduh, semampung Ibu duduk. Sama ketua kelas. Dipimpin. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menemani hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Isma Sapitri dari NPM Ujung 073 sebagai observer lisan dari calon guru Fitri Nur Hidayah dengan NPM 058. Pada keterampilan kelima, yaitu memimpin diskusi kelompok kecil. Calon guru memusatkan perhatian dengan merumuskan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, calon guru merangkum kembali materi yang telah dia sampaikan. Kemudian calon guru juga menguraikan materi secara detail. Yang ketiga, calon guru menganalisis pandangan siswa dengan menandai persetujuan dan ketidaksetujuan siswa. Yang keempat, calon guru memberikan pertanyaan kepada siswa serta juga memberikan contoh agar siswa lebih memahami materi. Calon guru juga menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan seperti pada materi pidato tentang bahaya narkoba. Calon guru juga menunggu siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kemudian calon guru juga memberi dukungan kepada siswa untuk mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, calon guru menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yaitu dengan mencegah pembicaraan yang berlebihan, seperti membagi jawaban yang akan disampaikan oleh siswa. Yang keenam, calon guru menutup diskusi dengan memberikan penilaian dari jawaban soal yang telah diberikan. Pada kriteria sikap, calon guru sudah melakukan kerjasama dengan murid, juga bersemangat dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada murid. Yang kedua, calon guru menjelaskan serta memberikan contoh yang masuk akal kepada siswa, menjelaskan materi dengan teliti, jelas, dan relevan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan oleh guru sudah jelas serta tepat. Kemudian yang keempat, yaitu kesopanan. Pada bagian kesopanan ini, calon guru menggunakan bahasa yang sopan serta alasan yang tulus, seperti pada contoh pidato bahaya narkoba. Terus membantu kelompok pada arah yang benar. Calon guru juga menunjukkan sifat yang terpuji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanadia dari NPM 2213046067. Di sini saya sebagai siswa
dari calon guru Fitri Nur Hidayah. Saya banyak respon dalam diskusi. Saya juga menurut saya komentar anggota kelompok relevan pada saat diskusi berlangsung. Menurut saya juga ada anggota yang banyak berbicara pada saat diskusi. Saya selalu mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman pada saat berbicara. Saya tidak terlalu banyak bicara pada saat guru menunjukkan benda-benda yang diperlihatkan guru. Saya merasa guru menganggap tertarik pada apa yang saya bicarakan pada saat diskusi. Pada saat diskusi, saya ada mengemukakan ide baru. Ketika guru mengajukan pertanyaan tersebut cukup jelas bagi saya sebagai siswa. Ketika calon guru memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka calon guru mencoba menolong anggota agar menjawab lebih baik. Menurut saya tujuan diskusi sudah jelas. Sekian komentar saya terhadap diskusi keterampilan 5 dari calon guru Fitri Nur Hidayah.